Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini, di mata kuliah metodologi penelitian, di pertemuan ke-9 kita akan membahas populasi, sampel, dan sampling. Nah, maka dari itu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa learning objective dari pertemuan kita pada hari ini. Learning objective kita pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari populasi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari sampel. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu dan memahami untuk menentukan jumlah sampel. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu dan memahami serta menjelaskan lokasi dan waktu penelitian. Berikut ini adalah main topics kita pada pertemuan kali ini. Pertama adalah pengertian populasi dan sampel, serta ada beberapa terminologi lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian, cara menentukan jumlah sampel, lokasi dan waktu penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan serta tanya jawab. Masuk pada topik yang pertama, yaitu pengertian populasi, sampel, dan sampling. Menurut Nazir, populasi merupakan jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Kemudian, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil secara representatif untuk diamati. Maka dari itu, sampling adalah proses pemilihan beberapa sampel dari populasi untuk menjadi dasar dalam perkiraan atau prediksi prevalensi informasi, situasi, atau hasil yang tidak diketahui mengenai kelompok yang lebih besar. Berikut ini adalah ilustrasi bagaimana sampling itu dilakukan. Pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu population study. Kemudian dari population tersebut kita memilih beberapa sampel. Nah, dalam pemilihan sampel ini ada beberapa metode atau cara yang nanti kita akan bahas satu persatu pada slide-slide setelah ini. Kemudian, setelah kita memilih sampel, kita akan mengkoleksi data ataupun informasi dari sampel tersebut. Kemudian, hasil dari informasi yang telah kita dapatkan atau data yang kita telah dapatkan dari sampel akan dijadikan sebuah dasar dari temuan atau findings dari populasi tersebut. Selain daripada sampel, sampling, dan juga populasi, ada beberapa terminologi yang adik-adik harus ketahui dan pahami. Nah, terminologi tersebut adalah sampling design, sampling unit, sampling frame, sample statistic, population mean, randomization, sampling error, dan juga inference. Nah, kedelapan terminologi ini adik-adik saya harapkan bisa dicari pada buku referensi yang telah saya upload pada e-learning Leeds UPN VJ. Selanjutnya, mengapa sih dalam penelitian kita hanya memilih sampel, tidak melakukan tindakan kepada populasi? Nah, ada 4 alasan utama mengapa dalam penelitian kita memilih sampel.
Yang pertama adalah untuk efisiensi dan efektivitas waktu. Kemudian, untuk penelitian terkadang kita juga terkendala dengan biaya. Maka dengan menggunakan sampel atau sampling, maka biaya yang digunakan juga akan lebih relatif lebih murah. Kemudian, alasan yang ketiga kenapa kita menggunakan sampel, khususnya dalam medicine adalah karena hanya sebagian objek yang akan diambil atau digunakan dan akan diteliti, tidak secara populasi, gitu ya. Contohnya, kalau misalnya kita menentukan atau mencari informasi tentang obat A yang memang digunakan khusus kepada organ-organ tertentu, maka hanya organ tersebutlah yang akan dijadikan sebuah sampel, bukan seluruh organnya. Kemudian untuk alasan yang keempat adalah ketelitian masalah penelitian. Nah, ini maksudnya adalah apabila kita mempunyai jumlah populasi yang terlalu banyak, maka nanti akan ada kecenderungan atau kecenderungan sulit untuk diteliti gitu. Jadi, makanya dalam penelitian kita menggunakan sampel. Baik. Ini ada dua faktor yang mempengaruhi kita dalam mengambil sampel. Yang pertama adalah sample size, dan yang kedua adalah variasi dari sampling population. Nah, sample size ini ada prinsip yang pertama, yaitu the larger sample size, more accurate findings. Jadi, semakin besar sampel size yang kita ambil, maka akurasi dari findings atau temuan dari penelitian kita itu akan semakin akurat. Dan kalau misalnya variation of sampling population, itu semakin besar variasinya, maka akan semakin besar pula uncertainty untuk beberapa sample size gitu. Selanjutnya, dalam memilih collecting sample size, kita ada dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif research. Dalam quantitative research, dalam memilih sampel, kita diharuskan untuk merepresentasikan populasi sehingga akan terhindar dari bias. Tetapi untuk kualitatif research, kita mengambil sampel itu dipengaruhi oleh kemudahan kita dalam mengambil akses kepada responden. Kemudian kita juga dapat melihat keahlian dan kepakaran dari responden tersebut. Kemudian yang terakhir juga kita bisa mempertimbangkan kemiripan maupun perbedaan data yang diambil pada setiap respondennya. Dan yang terakhir adalah kedalaman informasi atau in-depth knowledge yang kita dapatkan dari responden tersebut. Adalah sample size. Dalam menentukan sample size, kembali lagi kita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah quantitative research. Dalam quantitative research, biasanya sample size itu sudah ditentukan terlebih dahulu seberapa besar atau seberapa banyak sampel yang akan diambil. Kemudian, dalam quantitative research biasanya membutuhkan sample size yang relatif besar, khususnya untuk penelitian tentang sebuah kebijakan. Dan yang terakhir, dalam quantitative research, randomization itu sangatlah diperlukan untuk menghindari bias. Dalam qualitative research, untuk menentukan sample size itu tergantung dari jumlah expert ataupun jumlah orang yang kita kira bisa menjadi responden. Kemudian untuk sample size-nya itu
tidak bisa ditentukan dari awal, karena data yang diambil itu dibutuhkan sampai dengan data yang kita dapatkan itu saturated. Saturated itu artinya tidak ada informasi yang baru yang kita dapatkan. Kemudian, dalam qualitative research juga tidak selalu dibutuhkan randomization, dan dalam qualitative research juga mengidentifikasi perbedaan bisa dalam jumlah yang kecil begitu. Sampling. Dalam sampling, kembali lagi kita bagi dua menjadi kuantitatif dan kualitatif research. Dalam quantitative research, biasanya sampling sudah ditentukan terlebih dahulu. Dan untuk qualitative research itu lebih kepada in-depth knowledge dan personal opinion dari satu personal dan juga dalam grupnya. Kita masuk pada pembahasan tentang sampling. Ada beberapa tipe dari sampling. Yang pertama adalah random atau probability sampling. Yang kedua adalah non-random atau probability sampling. Non-probability sampling, dan yang terakhir adalah mixed sampling. Terlebih dahulu untuk random atau probability. Definisi dari random sampling adalah metode ini bisa dilakukan apabila populasi memiliki independensi dan kesempatan yang sama untuk dilakukan dalam pemilihan sampel. Nah, random sampling ini ada beberapa tipe. Yang pertama, simple random sampling. Nah, dalam simple random sampling ini, populasinya relatif memiliki karakteristik yang homogen, sehingga kita dapat mengambil sampel dan sampel tersebut dapat merepresentasikan populasi tersebut. Tetapi dalam kenyataan untuk memilih simple random sampling ini cukuplah sulit, karena untuk memilih populasi yang memiliki karakteristik yang homogen itu tidaklah mudah gitu. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk mengambil atau menggunakan simple random sampling. Nah, kita bisa menggunakan fishbowl, kemudian computer program, dan juga table of random numbers. Nah, kalau misalnya fishbowl itu seperti kocokan arisan ya, jadi kita benar-benar untuk mendapatkan sampel itu random. Kemudian kita juga bisa menggunakan computer program. Nah, kita bisa menggunakan Excel, kemudian sekarang juga sudah ada spin wheels di internet. Nah, ini adalah salah satu contoh dari computer program yang digunakan untuk mengambil metodenya untuk mengambil simple random sampling. Dan yang terakhir adalah table of random numbers. Nah, table of random numbers ini sudah jarang digunakan karena sudah banyak yang menggunakan computer program. Tapi dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas juga tentang table random numbers. Berikut ini adalah salah satu contoh table of random numbers dari James Rolfe and Robert Sokal. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kolom dipenuhi dengan angka-angka. Nah, cara penggunaannya, adik-adik bisa melihat video tutorialnya pada link di slide sebelumnya. Tapi di sini saya memberikan contoh, misalnya kita ada populasi sebesar 100 orang. Kemudian kita akan mengambil sampel sebesar misalnya 50
50 sampel. Nah, cara penggunaan dari tabel ini adalah kita memilih kolom, boleh dari mana saja sesuai dengan jumlah sampel yang akan kita ambil. Nah, contohnya adalah, tadi kan populasinya itu adalah 100, kemudian sampel yang mau diambil adalah 50. Nah, dari tabel ini, kita bisa memilih dari, misalnya kolom yang ini. Nah, perlu digarisbawahi, tadi kan populasinya itu adalah 100. Dan sampelnya yang akan diambil adalah 50. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa si nomornya tersebut tidak boleh lebih dari 100. Contohnya, saya akan mulai dari sini. 2 digit untuk yang pertama. 44 adalah nomor yang saya akan ambil untuk sampel pertama. Kemudian 78 adalah sampel yang kedua. Kemudian 58 adalah sampel yang ketiga. Dan seterusnya sampai dengan kita mencapai 50 sampel begitu. Baik, kita lanjut kepada contoh selanjutnya dari random sampling. Yang kedua adalah stratified random sampling. Nah, dalam stratified random sampling ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu proportionate stratified random sampling dan juga disproportionate stratified random sampling. Dalam proportionate stratified random sampling, kita memilih karakteristik atau kategori berbeda tetapi dari jumlah populasi yang sama. Contohnya, dalam sebuah populasi terdapat beberapa orang yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, kita lihat di sini strata 1 berwarna putih, kemudian strata 2 berwarna merah, dan strata 3 berwarna hijau. Dalam stratified random sampling, kita mengkategorikan terlebih dahulu strata-strata tersebut dalam populasi. Setelah kita mengkategorikannya, maka kita memilih masing-masing satu sampel dari masing-masing strata. Maka dari itu, terciptalah ada 3 sampel dari populasi yang sebelumnya. Baik. Nah, perlu digarisbawahi kalau misalnya di proportionate stratified random sampling, jumlah antara satu strata dan strata lainnya itu sama. Nih, dalam contoh yang ini, strata 1 jumlahnya 3, strata 2 juga jumlahnya 3, strata 3 jumlahnya juga 3. Maka dari itu, untuk metode sampling yang ini disebut proportionate stratified random sampling. Selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Nah, kalau misalnya yang ini itu didasari oleh karakteristik atau kategori dari jumlah populasi yang jumlahnya tidak sama. Contohnya dalam satu populasi ada sekelompok remaja yang memiliki tingkat akademik yang berbeda-beda. Contohnya, kalau misalnya yang di sini adalah untuk yang lulus sarjana, ada 3 orang. Kemudian ada yang lulus SMA, misalnya 5 orang. Kemudian dari yang lulus SMP, misalnya ada 10 orang. Nah, di sini jumlah dari masing-masing karakter atau strata itu berbeda-beda, tetapi nantinya akan tetap dipilih masing-masing satu sampel. Maka dari itu, untuk metode ini disebut disproportionate stratified random sampling. Baik, kita lanjut kepada tipe dari random sampling yang selanjutnya, cluster sampling. Untuk cluster sampling ini dipilih berdasarkan area. Dan dalam cluster sampling ini ada beberapa stage.
Ada 4 stage. Yang pertama adalah kita harus memilih dulu area di mana penelitian kita akan dilakukan. Contohnya, kalau di sini kan di Australia ya, kita ambil contohnya aja di Indonesia. Sebagai contoh, misalnya area yang dipilih adalah DKI Jakarta. Kemudian, setelah memilih area, kita memilih kotanya atau daerah lebih spesifiknya. Dari DKI Jakarta, itu daerah mana yang akan kita pilih? Misalnya, Jakarta Pusat, gitu ya. Jakarta Pusat. Nah, setelah dari Jakarta Pusat, kita pilih lembaga mana yang akan kita teliti. Misalnya adalah universitas dengan universitas swasta atau misalnya universitas negeri gitu. Kita memilih dulu lembaganya. Setelah memilih lembaganya, kita memilih secara random dari lembaga tersebut populasi mana yang akan atau sampel mana yang akan kita pilih dalam penelitian kita. Gitu. Jadi, kalau cluster sampling itu berdasarkan pemilihan area. Selanjutnya, kita akan membahas tipe dari sampling yang kedua, yaitu non-random atau non-probability sampling. Nah, non-random atau probability sampling itu lebih kepada pemilihan secara spesifik ya. Kita masuk kepada yaitu kuota sampling. Nah, kuota sampling ini adalah penentuan sampel berdasarkan suatu karakteristik sampai kuotanya terpenuhi. Nah, contoh yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, salah satunya adalah kita dari sebuah populasi memilih laki-laki yang memiliki umur lebih dari 40 tahun. Nah, umur lebih dari 40 tahun ini adalah suatu karakteristik yang dicari oleh peneliti tersebut. Nah, dari populasi tersebut dipilihlah orang-orang yang memiliki umur di atas 40 tahun. Nah, di sini kita mengambil sampel-sampel tersebut sesuai dengan sampai dengan kuotanya terpenuhi. Misalnya kita menentukan bahwa dalam jumlah sampel yang akan dipilih adalah 20. Nah, gitu. Jadi, dari populasi tersebut kita memilih 20 orang atau 20 laki-laki yang memiliki umur di atas 40 tahun. Apabila masih ada laki-laki atau orang yang berumur di atas 40 tahun dalam populasi tersebut, maka tidak akan dimasukkan kepada sampel karena kuota dari 20 kuota tersebut telah terpenuhi gitu. Selanjutnya adalah accidental sampling. Nah, dalam penentuan accidental sampling ini, sampel ditentukan berdasarkan kebetulan pada saat si penelitinya itu turun kepada lapangan. Salah satu contohnya adalah misalnya peneliti akan mengambil respon dari beberapa sampel atau beberapa orang yang mengunjungi apotik A. Nah, kemudian si respondennya itu adalah aksidental karena tidak diperhitungkan terlebih dahulu orang mana yang akan datang kepada apotik tersebut. Begitu. Kita masuk kepada tipe ketiga dari non-randomized, itu purposive sampling. Purposive sampling ini adalah memilih sampel yang sekiranya akan memberikan informasi terbaik untuk mencapai tujuan dari penelitian. Nah, peneliti hanya memilih orang-orang yang cenderung memiliki informasi yang diperlukan berdasarkan pengamatan dan juga kesediaan dari sampel atau responden tersebut gitu. Contohnya adalah purposive sampling, misalnya dalam
bidang kefarmasian, adik-adik mau meneliti tentang bagaimana seorang dosen dalam melakukan tridharma perguruan tingginya. Nah, maka dalam purposive sampling ini, dosen tersebut adalah yang menjadi respondennya gitu. Jadi, sudah dipetakan terlebih dahulu siapakah sampelnya dan kira-kira dapat yang adik-adik bisa dapatkan informasi lebih akurat terkait dengan tujuan dari penelitian adik-adik. Selanjutnya adalah expert sampling. Nah, kalau expert sampling ini kurang lebih sama dengan purposive atau judgmental sampling, hanya saja bedanya adalah kalau misalnya judgmental sampling atau purposive sampling itu berdasarkan opini dari si peneliti, kalau misalnya expert sampling ini respondennya atau samplingnya itu memang benar-benar expert atau mengetahui seluruh detail tentang topik yang adik-adik ingin lakukan penelitiannya gitu. Baik, kita masuk kepada yang terakhir, sampling. Nah, jadi snowball sampling ini adalah proses untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan network gitu ya. Jadi, kita bisa lihat pada ilustrasi pada slide ini bahwa kita misalnya dari awalnya kita memiliki 3 responden. Dari 3 responden tersebut, masing-masing merekomendasikan orang-orang lain untuk menjadi responden kita gitu. Jadi di sini ini adalah ilustrasi dari snowball sampling. Kita masuk kepada mix sampling. Jadi dalam mix sampling ini hanya satu tipe, yaitu systematic sampling. Sebagai contoh, systematic sampling ini pertama-tama kita harus tentukan dulu atau kita harus memiliki data seutuhnya tentang dari populasi yang kita inginkan gitu. Kemudian dari populasi yang kita inginkan kita harus menghitung terlebih dahulu intervalnya. Kemudian setelah menghitung intervalnya, kita tentukan systematic sampling itu sampel-sampel mana yang kita ambil. Contohnya kalau di sini adalah di sini tersedia data misalnya 50 orang. Nah, dari 50 ini kita hitung intervalnya adalah setiap 5 nomor atau 5 orang. Nah, kemudian kita tentukan orang ketiga lah yang kita akan ambil untuk menjadi sampel. Jadi, sampel yang kita ambil adalah nomor 3, nomor 8, nomor 13, 18, dan seterusnya gitu. Jadi, begitulah cara untuk menggunakan systematic sampling. Kita lanjut kepada topik yang kedua, yaitu menentukan jumlah sampel. Oke. Dalam menentukan jumlah sampel, kita harus memberikan konsiderasi untuk 3 hal di bawah ini. Yang pertama adalah seberapa besar level of confidence yang adik-adik akan dapatkan untuk result atau hasil dari penelitian adik-adik tersendiri. Pertama, itu biasanya apakah 99% confidence atau 95% confidence ataukah 90% confidence gitu. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar akurasi yang adik-adik ingin dapatkan dari populasi yang adik-adik teliti gitu. Nah, di sini untuk margin of error-nya 1% kah?
5% kah, atau 10% kah? Kemudian, yang ketiga adalah seberapa besar level of variation atau standard deviation yang adik-adik ingin dapatkan dalam penelitian adik-adik sendiri gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya tentang sosial, level of confidence-nya itu atau margin of error-nya itu adalah 5-10% ya. Tapi kalau misalnya untuk yang kesehatan, science gitu, biasanya direkomendasikan margin of error-nya itu adalah di antara 1-5%. Khususnya untuk obat-obatan ya. Jadi level of margin of error-nya itu direkomendasikan hanya 1% sampai 5% saja. Nah, menentukan jumlah sampelnya. Cara yang pertama, kita bisa menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Nah, rumus Lovin ini adalah sebagai berikut. Yang N ini adalah jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikalikan margin of error gitu ya. Jadi misalnya di sini adik-adik margin of error-nya itu adalah 5%. Jadi misalnya jumlah populasinya itu adalah 50 gitu. Jadi 50 dibagi 1 ditambah 50 dikali 0,05 pangkat 2 gitu. Jadi berikut adalah penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin. Selanjutnya ada cara yang kedua, kita bisa menggunakan Stephen Isaac dan William Michael sample table. Nah, ini adalah rumus utamanya. Kemudian, tapi adik-adik nggak usah ngitung karena sudah tersedia tabel dari Stephen Isaac dan William adalah tabel dari penentuan populasi dari Michael and Isaac ya. Contohnya di sini kalau misalnya adik-adik memiliki 200 orang atau populasi, kemudian seberapa banyak sih sampel yang adik-adik perlukan untuk diambil apabila ingin mempunyai margin of error-nya itu hanya 5%. Nah, kalau dari tabel ini kita bisa lihat adalah, sebentar, misalnya ini tadi 200 ya, 200, kemudian level of margin of error-nya ada 5%, kemudian berarti 127 adalah jumlah sampel yang harus adik-adik dapatkan gitu. Baik, selanjutnya kita ada menentukan jumlah sampel. Nah, di sini lebih sederhana lagi ya. Ini presentase menurut Yon. Jadi, kalau misalnya adik-adik memiliki populasi 0 sampai 100 orang, itu berarti populasi sampel yang harus diambil adalah 100%. Maka dari itu, misalnya populasinya tadi 50 orang ya. Jadi, 50 orang tersebut haruslah yang diambil sebagai sampelnya, harus semuanya gitu. Nah, kalau misalnya 100 sampai 1000 orang, ini besaran sampelnya itu 10% dari angka tersebut gitu ya. Jadi bisa dihitung untuk persentase menurut Yond. Baik, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini tergantung kepada lokasi adik-adik melaksanakan penelitian. Kemudian, waktu yang dimaksudkan dengan waktu ini adalah rentan waktu di mana pengambilan data itu diambil, atau kalau misalnya eksperimental,
seberapa lama eksperimen tersebut dilaksanakan gitu. Nah, contohnya kalau di sini adalah misalnya penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dari tanggal kapan sampai bulan apa, tahun berapa sampai dengan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa di misalnya di rumah sakit daerah X gitu ya. Jadi lokasi dan waktu penelitian itu sangat penting untuk dicantumkan baik itu dalam proposal maupun tugas akhir adik-adik nantinya. Nah, tadi kita sudah membahas di kuantitatif. Nah, sekarang kita bahas sampling di kualitatif. Sebenarnya untuk kualitatif kurang lebih sama dengan kuantitatif. Hanya saja dalam kualitatif, kita tidak memiliki sampel size yang ditentukan dari awal. Nah, sampel ini ditentukan berdasarkan collection data yang kita ambil sampai dengan kita menyentuh saturation point. Nah, saturation point ini adalah di mana data-data yang kita ambil itu tidak ada informasi baru dan informasinya tetap sama dari responden 1, 2, 3, dan sampai selanjutnya gitu. Nah, kemudian di qualitative research ini biasanya adalah purposive sampling. Jadi sampelnya diambil dari judgment dari si researcher itu sendiri dan dianggap siapakah atau grup manakah yang bisa memberikan informasi terbaik untuk research atau penelitian adik-adik. Saya sudah sampaikan, saturation point itu adalah di mana kita mendapatkan data yang terus sama atau datanya jenuh. Jadi dari satu responden, kedua, ketiga, dan selanjutnya memiliki informasi atau data yang sama gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya saturation point itu highly subjektif berdasarkan dari researcher-nya sendiri gitu. Kemudian untuk mengembangkan atau memperbanyak informasi maupun ide, maka dalam kualitatif biasanya dilakukan juga focus group, community forum, atau juga panel discussion untuk memberikan data yang lebih bervariasi gitu. Baik, sekian dari saya. Adalah referensi buku yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Mari kita bahas dalam sesi diskusi setelah penayangan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.